Namanya siapa? Nadia. Oke. Jadi apabila ada teman saya yang sakit atau terluka, terus dibawa ke UKS, kadang kami tidak bisa memberikan penanganan secara maksimal dikarenakan fasilitas obat-obatan dan alat kesehatan itu kurang lengkap di UKS. Jadi bagaimana pemerintah bisa membantu agar UKS sekolah-sekolah itu bisa lebih lengkap fasilitasnya? Pertama, adik-adik harus tahu sebenarnya setiap anak SMA itu anggarannya dari BOP itu bantuan operasional pendidikan pusat itu 1,9 juta per anak. Artinya 500-an sekian kali 1,9 artinya itu 1 tahun dapat 1 miliar kurang lebih. Artinya setiap bulan itu kurang lebih ada sekitar 80 juta per bulan di sekolah ini. Di luar gaji guru-guru semuanya. Harusnya dengan 80 juta obat-obat itu sudah lengkap. Jika tidak lengkap, guru dan kepala sekolah akan ibu evaluasi. Benar tidak? Pagi. Ada berapa murid sini? 88. Berapa? 88. Oh, dikit ya. SMK apa ini? SMK ada apa? Iya, maksudnya fokus apa aja? Listrik, teknik gambar, Listrik, kalau ya. Neofika, Listrik, teknik gambar. Neofika. Apa? Oh, pelayaran ya? Pelayaran. Ya. Pagi Pak Bupati. Pagi Ibu. Akan itu untuk pastikan nih. Pagi. Sudah mendaftar semua? Sudah. Kalau untuk lembar screening sebelum turun kita sudah bagi itu untuk hari ini kita kumpul ulang baru kita ditanya. Karena lembar screening soalnya ada riwayat kesehatan yang butuh orang tua. Jadi lembaran screening semua sudah isi? Iya. Sudah masukin di aplikasi? Kalau nanti dari sini Selesai baru masuk aplikasi? dari sini buat kita. Ngana kelas berapa? Ngana? Ambil apa? NKP. Apa? NKP. Apa itu? Perikanan. Belajar apa? Belajar tentang penangkapan ikan. Sudah berapa tahun? 707. Terima bos pay berapa? 300 lebih. 1 tahun? Iya. Nggak mungkin. Per bulan. 1 tahun berapa? Per bulan kan 300 jadi 9. 1,2. Terima bosnya berapa? Bosda per bulan 300 lebih. Jadi 1,5. 1,5 miliar. Berarti 1 bulan sekitar 100 jutaan. Bapak pakai bikin apa? Berbagai kegiatan termasuk kegiatan eskul. Kegiatan eskul dan fasilitas sekolah. Fasilitas yang mana? Yaudah Bapak duduk ya. Pertama ini lapangan basket dia tidak rata. Harusnya dia rata. Lapangan bola dia nyaris tidak ada rumput. Bapak punya kurang lebih ada sekitar 120 juta setiap bulan. Ada yang pernah pergi ke di sini apa namanya kalau sekolah kalau sakit kemana? Apa? Ada obat di sana? Obat apa? Paracetamol saja. Oh, ada obat di sana ya. Kemudian ukur ulang tanah ini ukuran berapa? Karena ini bukan 1000 meter persegi. 12.000. Hah? 12.000 meter persegi. Bapak jawab 1000. Jadi kepala sekolah enggak boleh asbun, Bapak. Bapak itu pemimpin tertinggi di sekolah ini. Kalau Bapak aja asal bunyi apalagi mereka. 1000 ke 12.000 tuh jauh. Cita-cita menjadi apa? Ada yang mau dikomplain apa untuk sekolah ini, untuk kepala sekolah, untuk guru? Semua baik-baik saja atau ada yang kurang? Hah? Di sini juga masih banyak guru-guru yang jarang masuk ke kelas. Oh, guru apa saja mari? Kamu bercurhat ke orang yang tepat. Banyak ibu kayak ada guru yang sering jarang masuk di kelas, jadi jam kosong di kelas-kelas. Langsung sebut mata pelajaran. Kalau di kelas 11 sih jarang ibu, yang lebih banyak itu di kelas 10. Berapa? Guru apa? Kalau di kelas 10 itu ada beberapa pelajaran mungkin ada informatika, ini informatika paling jarang masuk. Siapa nama gurunya? Informatika Pak Jaya.
Terus apa lagi? Apalagi kemarin sama PKI nih Bu Paul, cuma karena Paul ada kegiatan. Paul bilang ada kegiatan jadi jarang masuk. Apa lagi? Lain-lainnya jarang Bu. Kadang masuk. Nggak boleh dimarah ya anaknya, dia berkata jujur. Kalau ada yang marah kamu, DM saya. Dadah. Gubernur Maluku Utara Sherly Yoanda buat kepala sekolah ini tidak berkutik setelah menanyakan terkait dengan bantuan operasional sekolah atau BOS. Bahkan dari percakapan tersebut netizen sampai menyadari nih bahwa ternyata dana BOS untuk satu sekolah itu bisa mencapai 1,5 miliar per tahunnya. Itu angka tunjangannya lumayan besar untuk satu sekolah loh. Emang apa yang udah dibuat oleh sekolah ini dengan uang itu, Ri? Nah, ini yang ditanyakan oleh Ibu Sherly kemarin. Jadi pertanyaan skakmatnya itu adalah, dananya digunakan untuk apa? Kepala sekolahnya jawab, untuk fasilitas sekolah. Nah, Ibu Sherly nanya lagi, fasilitas sekolah yang mana? Karena kondisi sekolah tersebut tidak mencerminkan dana miliaran rupiah tiap tahunnya. Dan sang gubernur juga ingin memastikan bahwa dana tersebut tidak diselewengkan dan benar-benar sampai kepada siswa. Gue harap dana pendidikan ini benar-benar transparan ke depannya, biar orang-orang juga tahu dana itu digunakan untuk apa. Bener banget, dan kabarnya kemarin itu merupakan kunjungan dari Ibu Sherly Yoanda untuk memantau pungli di sekolah. Dan memang gaya kepemimpinan dari Ibu Sherly ini to the point dan sangat tegas, serta mengancam akan mengganti kepala sekolah yang tidak jujur dalam pengelolaan dana pendidikan. Tanah ini ukuran berapa hektar? 1000 meter persegi? Dari dinas juga nggak tahu ya? Lahan ini berapa? Semua nggak tahu. Oke. Panitia mohon bergerak panitia, bergerak. Sekolah ini tidak siap, bagaimana bisa mempersiapkan generasi emas Maluku Utara? Ya kenapa tadi jawab iya? Kalian tuh belajar ketika dikasih kesempatan untuk berpendapat. Kalau kalian sendiri tidak bisa menjaga hak kalian, tuh siapa yang mau jaga? Oke. Kemudian ukur ulang tanah ini ukuran berapa? Tanah ini bukan 1000 meter persegi. 12.000 meter persegi. Bapak jawab 1000. Jadi kepala sekolah nggak boleh asbun, Bapak. Bapak itu pemimpin tertinggi di sekolah ini. Kalau Bapak aja asal bunyi, apalagi mereka. 1000 ke 12.000 tuh jauh. Banyak guru-guru yang jarang masuk ke kelas. Oh, guru apa saja mari? Kamu bercurhat ke orang yang tepat. Langsung sebut mata pelajaran. Enggak boleh dimarah ya anaknya, dia berkata jujur. Kalau ada yang marah kamu, DM saya. Dadah. Fasilitas sekolah. Fasilitas yang mana? Yaudah Bapak duduk ya. Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly mempertanyakan dana yang diterima sekolah. Gubernur merasa dana yang masuk dan realisasi terhadap sekolah sepertinya tidak sesuai. Ada berapa murid di sini? Pak kepala sekolah? 707. Terima BOS P berapa? 300 lebih. 1 tahun? Ya. Tak mungkin. Per bulan. 1 tahun berapa? Per bulan kan 300 jadi 9. 1,2. Terima bosnya berapa? Bosnya per bulan 300 lebih. Jadi 1,5. 1,5 miliar. Berarti 1 bulan sekitar 100 jutaan. Bapak pakai bikin apa? Berbagai kegiatan termasuk kegiatan eskul. Kegiatan eskul dan fasilitas sekolah. Fasilitas yang mana? Yaudah Bapak duduk ya. Pertama ini lapangan basket dia tidak rata. Harusnya dia rata. Lapangan bola dia nyaris tidak ada rumput. Bapak punya kurang lebih ada sekitar 120 juta setiap bulan. MBG saya juga bingung. Ketika saya tanya, Ternate sudah siap? Sudah Ibu, sudah semua. Perlu dapur tambahan lagi? Tidak perlu. Tapi saya pergi semua sekolah, mereka bilang mereka belum dapat MBG. Jadi saya juga bingung karena MBG ini karena si bapak yang ngurus MBG ini begitulah. Jadi Bapak Kadis coba hubungin dia. Ini udah SMA paling besar yang ada di kota Ternate dan dia belum dapat MBG. Ketika saya tanya butuh dapur lagi, oh sudah beres Ibu, sudah beres. Dia lapor sudah beres. Katanya 60.000 siswa sudah menerima manfaatnya. Nggak tahu 60.000 siswa itu di mana. Ada anggaran 2,9 miliar di sekolah ini. Nah, penggunaannya untuk apa?
Tadi sudah dijelaskan penggunaannya untuk apa. Tadi saya lihat secara keseluruhan anggarannya itu dipakai untuk administrasi dan ekstrakurikuler, pembelajaran, dan pemeliharaan sekolah. Bahwa administrasi BOSP dan BOSDA sudah benar adalah satu hal. Transparan adalah satu hal. Tetapi menurut saya penggunaan yang tadi itu belum produktif. Jadi benar dan benar saja itu tidak cukup. Yang diperlukan adalah bagaimana anggaran ini kita kelola secara inovatif untuk bisa menambah nilai tambah di sekolah ini. Objek, subjek, dan tujuan dari penggunaan anggaran ini adalah kalian, peserta didik, anak-anak SMA. Sekarang saya membuka ruang kepada anak-anak, kalian mau minta apa? Uang yang ada 2,9 miliar ini kalian maunya dipakai bikin apa? Kan gaji sudah dibayar Pemprov. Nah, selain listrik dan chat-chat, kalian ini maunya sekolah ini ada apa? Di luar beasiswa yang berhubungan dengan kegiatan. 5 orang berdiri di depan sekarang. Maju. Ya, lagi cepat maju. Maju kasih mic. Ya. Oke. Ya, boleh. Nama kelas singkat padat jelas. Nama kelas, cita-cita, harapannya, ada kegiatan apa, ada fasilitas apa, ada apa gitu yang kalian harapkan dari SMA ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Sanangka dari kelas 1210. Ibu, saya mau bilang yang tadi Kepala Sekolah jelaskan dana ekstrakurikuler sebanyak 421 juta, tapi saya sebagai anak PMR tidak merasakan dana itu sama sekali karena di UKS, Ibu, di UKS obat saja tak ada, Ibu. Kayak tong harus beli sendiri, Ibu. Begitu saja, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Digra Fakira dari kelas 10-2. Yang ingin saya katakan itu kan pada zaman sekarang pendidikan atau pembelajaran itu sudah didampingi oleh teknologi. Tapi untuk saya sendiri dari kelas 10-2 itu internetnya sangat tidak bagus. Dimana kalau ada guru yang ingin melakukan presentasi, dimana itu harus pakai kayak proyektor terus pakai laptop, itu kadang-kadang filenya susah sekali untuk diunduh karena internet itu tidak bagus. Jadi kita harus pergi keluar kelas untuk mencari informasi tambahan atau mengunduh filenya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang cita-cita, closing cita-cita saya apa? Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Ciko Jeriko dari kelas 10-4. Cita-cita saya mungkin ingin menjadi seperti Ibu, suatu pimpinan di Maluku Utara. Saya ingin mungkin mau kayak di SMA Negeri 1 nih ada ekstrakurikuler sanggar. Kemarin sudah berkoordinasi dengan guru pembinanya sanggar. Katanya sebenarnya ada sanggar, cuman tidak ada anggaran untuk bisa dijalankan proses pelatihannya dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azukruf, saya dari kelas 11-1. Jadi ingin yang saya sampaikan bahwasanya tentunya sekarang kita sudah mengetahui bahwa sudah tidak adanya uang komite. Nah dari situ sebenarnya untuk beberapa bulan terakhir yang kami rasakan dari hilangnya uang komitenya tentunya ada beberapa hal negatif maupun positif dari para siswa yang kami rasakan. Saya salah satu peserta dari lomba yang sering diadakan oleh sekolah. Namun saya merasa dari anggaran BOSP dan BOSDA yang telah tadi dipresentasikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kami rasa kami belum mendapatkan apresiasi yang selayaknya kami dapatkan. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang berskala provinsi maupun nasional pun kadang anggaran yang kami dapatkan untuk perjalanan keluar itu kadang masih perlu kami cari sendiri atau bahkan tidak sama sekali dibantu oleh sekolah, seperti itu Ibu. Bahkan salah satu lomba bergengsi yang saya ikuti pun kadang kalau kita mau ikut pelatihannya itu harus kami bayar sendiri. Dan saya rasa dengan dana sebesar 2,9 miliar yang telah diberikan kepada sekolah, saya rasa itu seperti tidak layak saja Ibu jika kami harus mencari dananya itu kembali. Dan ya itu saya Ibu pertanyaan saya, dan cita saya adalah dokter Ibu. Insya Allah. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Naranto Salasa sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri Kota Ternate. Sebagai organisasi OSIS, pada bagian sarana dan prasarana, menurut kami masih ada beberapa kekurangan yang belum dipenuhi. Jadi kami sebagai OSIS ingin bagian itu dipenuhi dengan baik. Dan juga satu hal, yaitu program yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo, yaitu makanan bergizi gratis. Kami sebagai seluruh siswa belum bisa mendapatkan itu. Sedangkannya sekolah-sekolah lain sudah mendapatkan MBG, sedangkan kami belum. Jadi kami ingin tahu kenapa kami belum bisa mendapatkannya. Dan juga cita-cita saya, insya Allah saya ingin jadi guru sosiologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas siswa-siswanya ini. Ibu-ibu, para pengajar, kepala dinas, kepala sekolah sudah lihat. Ini adalah generasi masa depan Maluku Utara. Mereka ini tanpa dikasih perhatian ekstra pun mereka sudah cerdas. Kalau sampai mereka tidak berhasil di masa depan, kita ini gagal. Para pengajar itu tugasnya membuat mereka berhasil, memberikan skill yang nanti ketika mereka lulus di dunia usaha di marketplace nanti mereka bisa berkompetisi. Dengan anggaran yang sudah diberikan, kita kerja pun sudah digaji sampai kita tidak bisa membuat mereka keluar dengan skill yang siap menghadapi marketplace, maka kita ini gagal. Mengerti? Ya. Saya sangat setuju. 2,9 miliar tidak dimanfaatkan dengan semua yang kalian bilang itu tidak optimal. Makanya saya bilang kepada semua kepala sekolah yang menghadir dalam Zoom hari ini dan juga dengan kepala dinas, mencatat lengkap administrasi itu tidak cukup. Mulai hari ini kita ubah pola pikir kita, yang diperlukan, yang penting adalah output oriented. Tidak penting administrasi lengkap kalau hasilnya tidak ada. Pak Kadis duduk berembuk dengan 403 kepala sekolah untuk bikin, jadi saya maunya BOSP-nya itu ada pagar-pagarnya. Berapa persen yang harus dialokasikan kepada OSIS, berapa persen yang harus dialokasikan kepada dana eskul, berapa persen yang harus dialokasikan dengan UKT, dan dari Dinas Kesehatan melakukan rutin cek berkala setiap bulan, memastikan standar yang ada di UKT itu terpenuhi dengan anggaran yang sudah dialokasikan, dan juga pastikan semua sekolah, terutama mereka yang muridnya di atas 500, yang atasnya 500 orang, lebih dari cukup untuk bisa membayar Telkomsat yang satu bulan cuma 1,5 juta. 1,5 juta, satu tahun itu cuma 15 juta, dari 2,9 miliar, lebih dari cukup. Dan dari 2,9 miliar, UKT tidak ada obat, itu tidak bisa dimaafkan, Pak. Dan yang kedua, sanggar. Sanggar saya sangat setuju. Harus ada sanggar, ada marching band, ada olahraga, alokasi dan dengar pendapat kalian siswa, bentuk itu ketua-ketua dari perwakilan eskul. Kalian harus punya suatu forum di mana kalian mewakili siswa untuk berdialog dengan kepala sekolah dan guru. Karena kalianlah kepala sekolah dan guru ini ada dan digaji. Karena kalianlah saya di sini ada dan saya pun digaji. Oleh karena itu, pastikan penggunaan BOSP dan BOSDA itu goalnya dan subjeknya, tujuannya adalah untuk kepentingan siswa, bukan untuk kepentingan guru. Setuju? 3 tahun itu jangan dipakai hanya untuk menghafal terus nilai bagus. Itu tidak bisa berhasil setelah keluar. Keluar dari SMA ini harus punya skill yang bisa bersaing di marketplace yang sangat kompetitif ini. Harus bisa menggunakan seluruh perangkat digital dan AI dengan baik, bisa menggunakan Canva, Google Office, Microsoft Office, mengerti bagaimana melakukan presentasi dengan baik, public speaking yang baik, punya skill dari ekstrakurikuler sehingga hidup itu berwarna, yang mau menari tersalurkan, yang mau olahraga tersalurkan, marching band tersalurkan, ikut lomba-lomba nasional karena itu menjadi salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan beasiswa bergengsi LPDP dan
salah satu persyaratan untuk terima di universitas yang terbaik di negeri ini, salah satunya adalah sertifikat-sertifikat dari lomba-lomba nasional yang diikuti. Dan SMA ini menjadi wadah di mana kita early learning untuk menghasilkan future leader, sehingga adalah organisasi OSIS itu. Tetapi tanpa anggaran, ya. Jadi SMA 1 akan kita jadikan pilot project bagaimana jika anggaran itu dimanfaatkan dengan baik, maka sekolah ini akan hidup, sekolah ini akan berprestasi. Anggaran itu harusnya dipakai untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari siswa-siswinya, sehingga Maluku Utara kita bukan hanya sekedar dikenal sebagai penghasil nikel, tapi kita juga akan dikenal sebagai penghasil SDM terbaik di Indonesia. Bukan karena kita tidak bisa selama ini, hanya karena kita tidak diberikan ruang untuk bertumbuh. Saya sudah, sosmed ibu bagus tidak? Kamu tahu yang ngerjain sosmed ibu itu tim nasional atau tim lokal? Yang melakukan semua kegiatan saya adalah tim lokal. Anak-anak Maluku Utara. Tanpa pendidikan khusus untuk komunikasi politik, komunikasi digital, tapi mereka belajar sendiri. Artinya bahwa murid-murid, pemuda-pemudi Maluku Utara itu mereka cerdas. Mereka hanya perlu diberikan kesempatan untuk belajar, diberikan ruang untuk bereksperimen, ruang untuk bertumbuh, maka hanya masalah waktu. Mereka bisa bersaing secara nasional dan membawa nama Maluku Utara ke level nasional. Karena mereka lah masa depan Maluku Utara. Jadi mulai berikutnya tahun 2026 akan dibahas dalam 3 bulan ini dan akan di-launching. Sebagaimana kita melaunching APBD, BOSP dan BOSDA pun akan melaunching 2026 anggarannya dipakai untuk apa saja. Kemudian kalian siswa yang masukkan proposal, Sanggar mau apa, OSIS mau apa, UKT mau apa, UKS mau apa, internet udah pakem, ada lomba-lomba apa saja, kalian cari secara nasional dan internet, ada lomba-lomba bergengsi nasional apa saja yang kalian mau ikut dan usulkan. Tidak semua diterima, tentu akan diskusi lagi dan menyesuaikan, tapi akan dipastikan bahwa penggunaan anggaran akan lebih produktif dibandingkan tahun ini. Boleh? Ada lagi yang mau kasih masukan? 3 orang naik. Apa sini? Yang 5 mundur sedikit.